kan ada paribasa. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Amin. Begitu. Masa pimpinan orang malang aing uang aing, masa aing temenan. Oh, iya. Begitu, kita kan udah ngorak. Pertama, saya ingin sampaikan karena tadi dikenalkan oleh Pak Partai yang tenang lah. Saya P3 bukan pendukung KDM. Hari ini insya Allah fraksi P3 konsisten melakukan kritik. Klaim saya itu Kang Eka, kritiknya P3 lebih hebat daripada PDI. Asik. Ya, soalnya tinggal di konten daya jejak digital, lebih cerdas lah. Gitu. Untuk Idul Fitri datang sudah ntarek jadi babaturan. Begitu, tadi banyak Kang Afan, ya terima kasih nih Pak Doktor. Tadi dari aspek teoritisnya, kemudian ada aktivis kampung, namanya juga aktivis kampung, dong dicarikan, arek benar, arek salah, urusan. Kan begitu, gubernur arek benar, arek salah, urusan. Tenang naon biasa, weh. Kan begitu. Tapi saya ingin coba menarik. Karena partai Islam kan besitu disebutkan deden besitu disebut arti Islam. Al-haqqu bil nidham sayughlabul batil bin nidham. Kebenaran yang tidak terorganisir pasti dikalahkan oleh kekeliruan yang terorganisir. Kalau kita merasa bahwa apa yang dilakukan oleh pemimpin kita ada salah, kewajiban kita untuk mengingatkan. Karena ini konteks kekuasaan, maka lahirnya Kaukus menurut saya sangat strategis sekali yang digagas Kang Eka. Tepuk tangan untuk Kang Eka. Agar apa? Agar kritik kita sistemik. Agar kritik kita banyak orang. Agar kritik kita memang objektif. Urusan uang aing malah sarwalah dari uang aing gitu. Nanya eta, Kang Dedi, punten raja, abdi mangemutat. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari, cing aing tentang atur keterusan, cukupnya sekali. Ya, saya ingin mencoba melihat konstruknya. Kalau Pak Dr. Apan tadi melihat fungsi, kita ingin mencoba membaca konstruk. 100 hari itu bukan ruang konstitusional untuk mengukur sebuah proses perjalanan pemerintahan. Tidak ada di ruang konstitusinya. Tapi dari perspektif sosial dan perspektif politik, 100 hari itu waktu strategis untuk mengukur apakah sebuah arah kebijakan, ya, apakah sebuah arah kebijakan yang dimiliki oleh pemenang atau gubernur, bupati baru ini match dengan proses anggaran dan kebijakan yang sedang berjalan. Ini yang harus dipahami, gitu loh. Maka ada yang disebut dengan perubahan parsial. Ada yang disebut, apalagi sekarang ada Permendagri dan sebagainya, ada yang disebut dengan efisiensi. Makna dasarnya sesungguhnya itu kan untuk mengakomodasikan antara visi dan misi yang dirumuskan dalam proses pertarungan, kontestasi, dan ada proses kebijakan yang sedang berjalan. Kan begitu ya? Nah, tinggal kita lihat. Benarkah? Betulkah yang dilakukan Dedi selama ini? Itulah. Sudah mengakomodasikan itu atau belum? Kan begitu. Nah, kan itu yang harus jadi ukuran. Bahwa populisme realitas, Pak. Hari ini tokoh apapun harus melakukan survei. Bahkan pola pengambilan kebijakan terbaik, boleh tanya Pak Dokter, itu memang yang bagus itu harus survei. Sebagai dasar pengambilan keputusan.
Maka 94% survei Dedi hari ini, ya tidak suka harus kita terima. Yang enggak apa-apa. Yang 6% inilah kita yang punya keberanian, punya kemauan untuk melakukan kritik agar perubahan itu beranjas pada rel yang konstitusional dan fundamental. Nggak apa-apa kita hanya 6%, jadi 94%, nggak apa-apa. Hah? Nah, anggap ya bukan waras, memang rakyat kita maunya begitu, nggak apa-apa. Seleranya pengen begitu, nggak apa-apa. Lalu kita ingin coba lihat dulu, kenapa Dedi melakukan itu? Dalam ruang politik yang dilakukan Dedi itu ya benar adanya kan. Dedi itu gubernur baru. Gubernur lamanya yang disebut RK Ridwan Kamil. Yang popularitasnya luar biasa, hebatnya luar biasa. Ya nggak mau dong, gubernur baru itu dibawa bayang-bayang popularitas gubernur lama. Kebeneran gubernur lama nah, geningan entohon. Emil teotohon geningan, kan begitu. Benar enggak? Cek media. KPK nggak ngobrol, Emil sudah di ini. Benar-benar apa? Ketika itu tidak benar, lalu Dedi menunjukkan bahwa dia hebat, ya pasti rakyat resep ke Dedi. Apakah Dedi terlibat dalam penjatuhan Emil? Japal. Gitu. Benar, miluan deh, tengah sih Mang Udun. Tanda kutip. Gitu. Ya apa? Miluan dan saya tidak akan mencari tahu Pak Gandira. Nanti bukan mereka. Wow. Gitu. Nanduka media masuk mual gitu. Saya demi miluan. Terlibat tidak terlibat nama. Nah, satu sisi, Dedi sedang melakukan itu, Pak. Pada saat yang bersamaan, Dedi sedang sadar diri, dia tidak memiliki basis parlemen, maka opini yang dia bangun untuk menarik simpati rakyat untuk dihadap-hadapkan dengan parlemen. Basis dukungan Dedi itu rakyat itu. Medsos itu strategis. Apa salah medsos? Enggak, Pak. Populisme, saya katakan tadi, semua basis survei, maka kita butuh populisme. Orang bukan Indonesia aja, orang Jawa Timur, orang mana, ikutan milu konten Dedi supaya ketarik. Ya memang dunianya begitu. Kita nggak bisa mensalahkan, Pak. Kalau media mainstream dianggap tertinggalnya, salah atau kreatif. Kan begitu. Ya mangga, sama media orang lawan, doi. Silakan giniannya. Sehingga kita fair, Pak, melihat sesuatu. Jangan kemudian berdasarkan tendensi, lalu kita tidak objektif menilai. Nah, kita ingin, ya, itu satu. Kenapa Dedi melakukan itu? Ya harus tahu dulu sumbernya. Karena basis parlemen, dia nggak punya basis parlemen. Boleh tanya ke Gerindra, Gerindranya ngontrak arah datang. Golkar kamari ketua Golkar kabur. Apa Golkar nggak kecewa? Wallahu alam. Kan begitu. Nah, maka saya ingin konsisten aja kita ngeritik terus. Nah, itu motifnya. Lalu, apa yang akan dilakukan? Kita ukur dari 100 hari ini. Benar nggak nih kebijakan Dedi? Ukurannya dari mana? Dari postulat anggaran, Pak. Karena itu sesuatu yang real. Ketika ngebontang-banting Hibis, ngebudak pabrik Hibis ya, Ibis kan? Ibis, bukan Ibis, Hibis. Puncak, ngebobak pabrik Imas Sorangan, Pak. Yang namanya itu program BUMD itu Imana Sorangan, mulai dinyarekan. Nah, rahasia nyarekan bubarkan sia-sia orang. Itu rumah sendiri, Pak. Makanya saya ingat betul nih kontennya Kang. Nah, teater diantep itu strategis. Saya baca konten itu. Ya strategis betul. Bisa nggak kita tindak lanjuti itu rame-rame? Ya. Pak Dedi, ya yang masalah ya di dia nah diantep. Gitu loh. KBU kalau mau benar. Lalu kita tarik yang disebut perubahan tentang lingkungan itu di mana esensinya? Esensinya coba bandingkan RT RW hari ini dengan RT RW sebelumnya.
RT RW hari ini apakah ada perubahan terhadap RT RW sebelumnya yang tanah tanah lindung jadi tanah produksi atau tidak? Alih fungsi. Kalau ternyata terjadi alih fungsi di RT RW hari ini, berani nggak dia punya nyali nggak dia mengembalikan itu menjadi lahan lindung? Ketika kita pahami bahwa memang ini harus jadi lahan lindung, ada nggak di gagasan itu? Tanya tentang di ke Dinas Kehutanan, di PPLHD, kan begitu. Nah sehingga kita objektif gitu loh, gampang Pak gitu loh, ngukur itunya kelihatan. Nanti dia jatuh sendiri kok Pak, nggak usah digebrak-gebrak, jatuh sendiri. Dah lompat ke gorong-gorong mama setiap minggu sih ada konten ke gorong-gorong, cangkel Pak. Tahun harap gak banjir deh, ada ke gorong-gorong deh, cangkel Pak. Gitu, yang gitu, satu. Kemudian yang kedua, bagaimana benar nggak Dedi itu punya komitmen kerakyatan yang seperti disimbolkan hal ini, aing raja, aing pasti ngejajasakan rakyat. Perubahan sampai 7 kali Pak, perubahan parsial anggaran Pak. Sudah 7 kali. Dan pendidikan 3,6 triliun Pak. Infrastruktur. Infrastruktur itu 3,6. Pendidikan 1,19 triliun. Gitu loh. Cerminan ada nggak? Oh, mungkin ini di sini, jadi lagi konsentrasi di sini. Gitu loh. Cuma ketahanan pangan 46 miliar. Coba bayangin, ketahanan pangan program nasional, Pak. Kok jadi 46? Nah, itu kan layak dikritisi nih, di mana cermin perubahannya? Kemiskinan, lapangan kerja, dan sebagainya. Hanya 191 miliar. Lalu di mana keberpihakan terhadap rakyatnya? Kan begitu. Kalau selama ini Dedi melakukan sesuatu untuk kepentingan rakyat, tapi cerminan di perubahan itu tidak ada. Itu menurut saya harus dicermati, harus dikritiki. Satu. Kritik yang kedua, kalau orang Sunda mameren kebenaran gitu kan kayaknya. Nah, istilah kebenaran teh kebetulan teh nah, mengutul. Mobok manggi gorowong. Ningkatkan anggaran perubahan di sektor infrastruktur 3,6 triliun itu kepala dinasnya anyar di Purwakarta mogok gitu loh kategorinya. Kan gitu loh, cerminan perubahannya kelihatan Pak, ini fakta ya, saya nggak nuduh Emang iya. Hah? Emang iya. Kang Agus ya mah gitu. Kan begitu loh, pendidikannya naik 1,19. Oh ternyata nggak di Purwakarta kene gitu loh, bala dinasnya kebenaran itu sama Pak, karena kita nggak tahu. Tapi memang siapapun pejabat, tanya Kang Deden, dia punya hak agar melakukan kerja cepat bagi memilih orang-orang yang memang sudah menjadi networking. Iya, nggak salah. Nanti ukuran salahnya mau ngambil dari mana, baper zakatnya bener nggak? Kan ini ya kalau kita mau gali Pak, di situ ruang kritik kita Pak. Gitu loh. Jadi kok ngambek, orang tuh ngamuk, oh tuh enggak, sah kok. Itu lumrah Pak. Selama syarat itu terpenuhi. Dan sekaligus bagi masyarakat sipil, bagi kita semua, bagi masyarakat yang hanya 6%, kurang pelototan 3,6 triliun teh ye infrastruktur teh entong buah-buah gara-gara anggaran pakuan terjadi buah-buah kan begitu, buah-buah ngaran lagi namanya buah-buah jauh dina praduga. Maksud saya itu ruang yang layak kita cermati gitu loh. Nggak perlu Kang Dedi resep konten unggal pe, ya orangnya konten unggal pe udah loba
Nah, maksud saya, kita ingin menempatkan media sosial di mana kita nggak boleh loh gubernur menggunakan konten media, karena memang hari ini satu keniscayaan, Pak. Nggak boleh kita sirik, nggak boleh kita protes. Yang harus kita usulkan itu, ketika ada advokat jadi dewan, dia harus berhenti dari advokatnya. Ketika ada dosen jadi dewan, dia harus berhenti status dosennya. Ini ada nggak aturannya? Kalau dia jadi gubernur, dia masih ngonten. Kan begitu. Kalau belum, ayo kita buat aturannya, dorong. Lu tinggal pilih. Gitu loh. Bapak Aing berada di mana? Lu jadi artis. Mun Bapak Aing badai jadi artis, manda. Da siapa lain Bapak Aing? Tereng. Ya, kan bisa. Da siapa lain Bapak Aing? Itu. Nah, artinya kita ingin coba masuk ke ruang-ruang konstruktif. Lah, ruangnya mana? Dewan. Civil society itu dewan, maka saya nggak setuju. Segoblok apapun teman-teman dewan, ya jangan dimarahi, Pak, karena itu ruang strategis kita. Kalau dianggap dewan tadi disebut kobra cicing wae, Pak, kan di media sosial tidak semuanya dewan begitu. Masih ada 1, 2, 3 orang yang masih memegang idealisme, yang memegang komitmen. Hayu yang sedikit itu kita yakinkan oleh kita bersama-sama, sehingga ini menjadi kumulasi yang besar. Kan gitu. Kang Ono wakil ketua sangat strategis melakukan itu semua. Tapi syaratnya satu, tong hayang jadi YouTuber. Menjadi YouTuber nutur-nutur buntut ngarana. Begitu. Koordinasikan semua. Yuk kita dorong dewan bersama-sama untuk selalu mengambil inisiatif. Ketika Pak Gubernur ngomong, besok kita akan buat ini, panggil dinasnya. Seluruh elemen masyarakat fokus kita minta menghadap audiensi dengan Komisi E. Ini yang 1,9 triliun tambahan ini pendidikan itu untuk apa? Kan begitu. Mana? Kan gitu, Kang. Nggak segitu, datanglah orang awur-awurkeun we da musim media sosial. Kalau dia di media sosial, ya orang awurkeun dewe ka media sosial. Transparan. Nuarek-ngarit kapanggih tah. Gitu loh, kan gitu, meureun. Setuju. Nah, artinya ruang kita itu betul-betul ruang kritik objektif. Satu sisi karena kita ingin melihat formulasi kenegaraan, kedaerahan ini Jawa Barat itu yang maju, tapi majunya lu bener. Kan begitu, entong jadi kablinger. Nah, saya belum melihat kalau kumulatif dari semua skema-skema tadi, memang ada yang sudah tercermin, ada yang jomplang. Kalau bahasa indikator, survei indikator, yang di bawah 50% itu murni problem kerakyatan. Ada 4 item, Pak. Lapangan pekerjaan, kemiskinan. Itu kan prosesan sendiri kan digambarkan tuh oleh ketua fraksi P3 itu. Formulasinya. Cuma saya yang membandingkannya antara Jawa Timur dengan DIY. Dibandingkan dengan 2 gubernur itu saja yang tidak menggunakan medsos, maka persentase 94% juga perlu dievaluasi. Begitu, apalagi kalau dibandingkan dengan DKI. Tidak main medsos, mobil gratis. Kan kelihatan tuh, itu pelayanan transportasi. Karena memang itu problem masyarakat kota. Gratis, tapi nggak rame. Gitu loh. Nah, rame dan tidaknya, yuk kita dorong rambu-rambunya bersama-sama. Kalau jadi konten dan dengan konten itu secara edukatif sesungguhnya merugikan perilaku kita, ya ayo kita dorong, kita ikat itu. Kan begitu. Yang namanya konten menipu, Kang, punten dah. Sekayan dewe. Itu nggak nonton nipu teh artinya sigan aku padahal pada heureuy. Bener nya didinya tapi tidak mewakili konfigurasi keseluruhannya.
Tapi ya enggak apa-apa, yang namanya juga konten WDI. Konten kita balas konten. Tong masuk hati, gitu. Jengkel, gitu. Emosi. Hah? Iya kan, coba. Manusiawi. Saya yakin ya, besok masyarakat Subang sadar loh. Masyarakat Subang besok sadar loh. Kenapa? Dia itu pendukung Persikas, ningali dia dibuka baju merek duit 1 miliar, memberi hadiah pang Persibna. Asa pang Persibna. Ya, pang Persibna. Waduh, orang Subang terbangga mun Persikas, ya bisa maju siga Persib, ku sebab gubernur cenah orang Subang. Gitu. Ya itu sesungguhnya ketololan dedinya saja. Aslinya kan. Cek saha Dedi pinter. Nggak punya paradigma Pak Dedi itu. Saya tantang Dedi dialog. Iya, benar. Nggak mau. Iya, makanya saya tantang Dedi dialog. Aspek pendidikan Pak, Dedi punya konten. Ada guru datang ke Dedi, ditanya, Bapak jadi apa? Guru, tosa berapa tahun? 10 tahun. Boga keluarga, sabara gajinya mung 400.000. Boga pamajikan, boga anak, boga cukup di mana? Ya teh cukup Pak. Terus Anda bisa ngebiayaan pamajikan? Ya abdi sanggeus ngajar terus jadi bukan jadi ojek, jadi tukang sayuran. Dagang. Jualan sayuran. Nah, nges 5 juta jangan jual sayuran. Ya, jangan modal sayuran. 5 juta. Terus gerobaknya ayah make motor. Alhamdulillah Pak, motornya. Ya tambahan jangan gerobak 1 juta. Jadi diberi 6 juta cash. Hebat. Tapi sesungguhnya Dedi sedang merusak paradigma pendidikan. Sedang mengalih profesikan dari seorang pendidik menjadi seorang tukang sayur. Kalau dari seorang paradigmatik ngerti tentang filosofi pendidikan, dia mestinya dia bangun kunaon sekolah teh mere gaji mung sakitu. Gitu loh. Itu paradigma pendidikannya yang harus dirubah. Bukan membalikan orang bahwa itu kepentingan konten, ya biarin. Tapi kita ingin yakinkan bahwa cara-cara begitu sesungguhnya menyesatkan. Kan begitu. Nah, oleh karenanya, saya berharap nih kita hanya 6% Pak. Anggaplah kita ini yang 6%. Nggak apa-apa kita aku yang 94%. Iya, kan gitu kan Deden. Orang lah ngaku aleh 94% gitu. Kenapa orang lu 6%? Tapi yakin 30%. 3% isu kan bisa jadi 78%. Kan begitu. Kenapa? Sama Erwan gubernur tadi asup. Hah? Erwan sieuneun Kang. Mau bapak we. Hah? Entong dibawa. Hah? Aduh, entong diajak tuh. Keun teu naon sugan engke mulung muntah. Geus diajak mungeun. Jadi artinya, maksud saya, kita tidak lagi terjebak pada ruang-ruang yang itu diciptakan Dedi hanya sekedar seakan-akan kita didorong untuk menyikapi Dedi. Padahal itu tidak prinsip. Kenapa? Karena Dedi tidak kena pasal manapun dia melakukan itu. Mau bohong sekalipun di konten itu dia nggak akan kena. Kenapa? Ya karena memang itu hiburan doang. Ada bayi kembar, alhamdulillah banget. Sampai saya terenyuh, orang Tasik ada bayi kembar datang ke gubernur, langsung cash. Pokoknya mah, panggil dinas kesehatan, bereskan ke RHS, saya tanggung jawab uang pribadi saya beresin. Bisa nggak kita rame-rame, kita cek data di kesehatan kabupaten kota ayah sabaraha itu. Bisa nggak dia dinyelesaikan itu? Seluruhnya. Itu baru kebijakan namanya. Kita butuhkan itu. Kan itu kan yang kita kritik itu gitu loh. Ayo Ded, kita tantang bareng-bareng. Saya setuju langkah Anda, tapi bagaimana langkah yang Anda dapatkan dengan langsung cash dapat konten, gaji dari konten, ya ayo masyarakat Jawa Baratnya kita kasih dengan apa? Kebijakannya. Atau data siswa 870 sekian yang tidak sekolah, asupan nggak ada barang atau? Iya. Kan begitu. Belum nanti kita bicara. Barak itu kan solusi. Gitu loh.
Nah, misalnya pemulung, dia datang, lalu berhenti, ada pemulung, dia buka, akhirnya dia bohong, setelah itu awas ya tong dedeh dan sebagainya. Padahal pemulung di setiap lampu merah. Punten, ada nggak lahir di dinas kesosial? Kemudian dia diperintah ke dinas sosial. Bikin skema penyelesaian dan penanganan yang begitu. Nah, ada juga, Pak. Nah, oleh karenanya maksud saya, kita nih yang 6%, yuk kita tularkan gagasan idealisme itu, kita perbanyak itu, mari kita bersama-sama sampaikan ke Dewan. Sekecil apapun, sejelek apapun Dewan, dia adalah saluran konstitusi kita untuk merubah yang kita kritik dari apa yang dilakukan oleh gubernur yang menurut pandangan kita, yang 6% lah, yang pandangan kita yang 6%, itu tidak strategis. Gitu loh. Kita tidak strategis. Yuk kita bareng. Caranya apa? Kita dorong praksi kita masing-masing, kita yang punya hubungan, kita dorong praksi biar praksi menjadi berkolaborasi. Saya yakin mereka, teman-teman di praksi juga punya daya kritis yang tinggi, punya keinginan yang tinggi, cuma memang kita sadari sekali komen buzzerna cina. Ya. Saya mah tesiun bakal tidak ke buzzer, serius tesiun. Dakara main medsos. Jawa KB. Kan begitu ya. Nah, jadi maksud tadi, yuk kita ini gagasan awal ini saya ya terus terang Kang Eka saya bangga ya, Kang Eka yang sudah sepuh gitu ya, yang sudah sepuh masih konsisten di garis kritis bagaimana kita memperbaiki Jawa Barat, kita bagaimana Jawa Barat ini perubahan yang kita rasakan untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat. Kan begitu. Nah, dengan itu kita susun langkah-langkah sistemik, langkah-langkah strategis sehingga yang kita lakukan bukan didasarkan atas kemarahan, yang kita lakukan bukan didasarkan atas kekalahan, yang kita lakukan betul-betul objektif demi kepentingan rakyat. Kita buktikan Bapak Aing atau lain Bapak Aing nu bakal diterima oleh rakyat. Keun teu naon, daya waktuna jelema watil kal ayyamun dawiluha bainan nas. Keun aya waktuna dijulir. Keun keur manggung teu naon malera. Gitu. Dari konten kerakyatan mah cangkel pada kitu keneh gitu. Gitu ya. Mungkin itu saja gambaran awal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kira ini banyak poin yang penting ya. Jadi satu pernyataan yang khusus tadi. Jadi ini nggak pintar gitu. Dia harus yakin. Jadi itu nggak pintar dan tidak punya konsep. Gitu. Lalu betul, kita tantang lah dialog dan diyakini dia tidak akan berani berdialog. Ada tambahan ya. Jadi seperti konten tadi. Ya saya agak mendalami terakhir di soal sampah. Ya baik-baik aja, bagus-bagus aja gubernur sekali-kali ke sungai begitu kan. Lalu mengutin sampah. Tapi yang ditunggu dari seorang gubernur kan bukan itu. Itu mah ya siapapun bisa melakukan. Regulasi bagaimana sampah tidak masuk sungai kan. Artinya dia bikin aturan, dia buat regulasi, dia berikan sarana, ada mekanisme edukasi, ada perangkat-perangkat aturan yang mau disanksi kalau orang membuang sampah. Dan ada perangkat yang harus dibangun kan, apakah itu insinerator atau apa. Jadi, nah itu yang tidak ditemukan dari Dedi ketika diajak dialog ya. Jadi karena kompetensinya ya kita nunggu dari gubernur. Nah ini tambahan aja dari seperti halnya yang tadi mengambil dari orang miskin 1.000 diambil contoh 1 kan. Nah tapi yang dia manfaatkan tuh itu gubernur turun sampai ke selokan di Bekasi begitu. Dari yang kita tuntut kan bukan itu dari tapi regulasi dari gubernur untuk bagaimana sampah tidak masuk sungai. Artinya bisa diselesaikan di